Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ini kebetulan jam kosong ya Bu. Iya Bu. Jadi ada waktu tanpa kita mengganggu pembelajaran ya. Oke, jadi saya sebagai supervisor gitu ya, rencana kan kita besok mau ada observasi di kelas ya. Ibu sebagai guru yang Ibu observasi, kemudian saya sebagai supervisornya. Jadi nanti akan ada penilaian gitu ya. Topik penilaian yang akan saya nilai dari Ibu mulai dari awal sampai akhir itu nanti seperti apa, apakah sesuai dengan RPP yang sudah dibuat atau belum gitu ya. Untuk materi pokoknya dan kelasnya Bu, Materi pokoknya tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Submaterinya tentang interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. oke, jadi ada bentuk-bentuk interaksi sosial gitu ya, materi pelajaran IPS kelas 7 ya. Iya. Tujuan pembelajaran yang Ibu ambil apa Bu? Tujuan pembelajaran yang saya ambil melalui penggunaan model based learning. Peserta didik dapat menguraikan dan mengaitkan bentuk interaksi sosial asosiatif, disosiatif, serta menganalisis dampak dan solusi tawuran antar pelajar dengan tepat dan percaya diri. Jadi tujuannya seperti itu ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran Ibu besok ini seperti apa? Areanya yang hendak saya capai itu peserta didik mampu untuk menguraikan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif serta memberikan solusi yang terbaik tentang masalah tawuran antara pelajar dengan percaya diri ya. Mengapa saya ambil masalah tentang asosiatif dan disosiatif? Karena saya sengaja menggunakan model pembelajaran program based learning, yaitu berkaitan dengan masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari atau dunia nyata ya. Untuk interaksi sosial asosiatif, saya mengambil tentang kerjasama. Kerjasama ini tidak kita pungkiri lagi ya, kan kita sudah melihat setiap hari itu kerjasama ya. Contohnya kerjasama adalah gotong royong kan, itu kan salah satu bentuk dari asosiatif. Sedangkan untuk disosiatif, saya mengambil masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia, dan ini udah menjadi kayak semacam tren bagi kalangan pelajar. Padahal ini sesuatu yang salah, tapi ini udah menjadi tren oleh kalangan pelajar, yaitu tawuran antar pelajar yang merupakan bagian dari konflik bentuk interaksi sosial disosiatif. Dan saya akan memberikan anak saya ajak berpikir untuk berdiskusi dari solusi pemecahan masalah tawuran antar pelajar. Jadi itu ya area pengembangan yang mau dicapai terkait dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi strategi yang Ibu persiapkan di dalam RPP-nya seperti apa? Ya, saya mempersiapkan menggunakan RPP yang digunakan yaitu program based learning, yaitu berkaitan dengan masalah tadi yang seperti yang tadi saya bilang ya, berkaitan dengan kehidupan nyata. Kebetulan kehidupan nyata kita ini dari asosiatif saya ambil dari kerjasama ya, sedangkan disosiatif saya ambil dari konflik yang contohnya adalah tawuran antar pelajar. Nanti anak saya akan saya berikan LKPD, lembaga kerja peserta didik, yang di situ nanti anak akan berdiskusi. Di situ saya hadapkan pada suatu masalah itu berkaitan dengan asosiatif dan disosiatif. Nanti anak akan berdiskusi secara kelompok, dan hasil dari diskusi kelompok nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Oke, jadi itu strateginya yang Ibu apakan melalui diskusi menggunakan problem-problem yang ada di sekitar siswa, lingkungan siswa yang termasuk dia ke asosiatif, disosiatif ya. Kemudian penilaian yang akan Ibu ambil meliputi berapa aspek? Penilaian yang saya ambil meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah sikap. Dari sikap itu saya akan melihat dari anak kan. Nanti mulai dari pembukaannya itu kan dari berbaris. Itu kan saya udah bisa pengambilan sikap, anak berdoa, dan bisa pengambilan sikap ya. Lewat pengamatan. Kalau yang kedua pengetahuan nanti saya ada tes evaluasi. Tes evaluasi nanti di situ akan saya jadikan sebagai penilaian pengetahuan. Sedangkan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Saya ambil mulai dari kegiatan diskusi ya, diskusi, anak presentasi, termasuk dari penilaian keterampilan, karena itu kan keterampilan dari lisan, anak untuk memaparkan jawaban, anak untuk bertanya, itu kan udah termasuk bagian dari nilai keterampilan, unjuk kerja dan presentasi.
ada 3 poin. Berarti itu tadi aspek penilaiannya ya, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan juga. Bagaimana ukuran keberhasilan pembelajaran yang akan dilaksanakan itu seperti apa menurut? Ya, untuk mencapai sempurna 100% itu memang susah karena anak ini kan masih kelas 7, tahap awal kan, dimana mungkin di SD ini kebanyakan anak belum dapat tentang proses pembelajaran ini dengan program based learning atau apa gitu kan, belum dapat kan. Jadi ini target saya kemungkinan kalau antara 70 sampai 80% lah katakanlah keberhasilannya itu ya untuk pembelajaran ini, karena ini merupakan tahap awal di mana anak itu diajak untuk berani menyampaikan ide-ide yang selama ini saya tengok anak itu diam, kalau ditanya diam itu diam, dia tahu atau tidak tahu kan saya nggak tahu. Makanya saya rubah model pembelajaran dengan diajak anak ini untuk berdiskusi dengan penampilan masalah-masalah yang ada di sekitar dia, sekitar mereka ya. Jadi nanti anak udah terpancing untuk, oh iya saya pernah melihat orang gotong royong, saya pernah melihat di televisi kok ada tawuran. Makanya saya ajak anak untuk belajar, untuk aktif, berani untuk bertanya, berani untuk mengungkapkan pendapat, presentasi di depan kelas, seperti itu. Oke, berarti bagus sekali ya. Jadi area ukuran keberhasilannya sekitar 70-80% karena anak-anak itu baru ya dari SD gitu ya, masih adaptasi gitu di SMP seperti apa. Jadi besok rubrik penilaiannya akan saya lihat bagaimana ibu mengajar dari awal sampai akhir gitu ya, di bagian pendahuluannya seperti apa, kemudian di bagian ini seperti apa, dan penutup seperti apa, apakah sesuai dengan rencana yang ibu sampaikan RPP-nya kepada saya atau tidak, seperti itu. Itu maksud dari tujuan pertemuan untuk pra-observasinya ya Bu. Terima kasih saya ucapkan, semoga besok observasi ibu lancar tanpa ada kendala apapun. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah kabar sehat, Bu. Gimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Ini jam kosong ya Bu, jadi saya tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas Ibu ya. Seperti kita tahu kemarin kita sudah mengadakan observasi ya. Saya melihat
ibu mengajar di kelas tuh ya, udah dari awal masuk sampai terakhir, kemudian ada beberapa catatan gitu ya, karena pasca observasi ini adalah melihat kemarin bagaimana ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas gitu ya. Catatan dari saya, jadi kalau pembelajaran secara umum dari awal sampai akhir itu dia alhamdulillah udah bagus gitu ya, udah sesuai betul dengan RPP yang ibu buat gitu. Tetapi mungkin masih ada yang anak itu kurang aktif gitu ya dalam pembelajarannya. Kalau yang ibu rasakan seperti apa kemarin ibu melakukan pembelajaran? Ya, saya lihat karena dengan jumlah anak yang 33 anak, jadi untuk menjadikan anak aktif semua itu susah. Emang keterbatasan saya, mungkin saya perlu belajar dari teman-teman yang lain ya. Itu masih ada anak yang tidak aktif. Terus kalau cara saya supaya aktif itu penggunaan media mungkin akan saya rubah. Yang awalnya kan media yang saya tampilkan itu dengan penampilan gambar-gambar, akan saya rubah dengan penggunaan video-video yang saya ambil dari YouTube. Contohnya kan tentang interaksi sosial asosiatif, yang awalnya itu gambar orang gotong royong, akan saya ganti dengan penayangan video yang saya ambil dari YouTube tentang kegiatan gotong royong tapi dalam bentuk video. Jadi anak kan merasa tertarik untuk melihat dan mendengar apa itu, apa yang akan ditampilkan sama ibu. Seperti itu ya. Untuk disosiatifnya saya akan menggunakan juga tetap menggunakan video, yaitu video tentang interaksi sosial disosiatif. Kan tadi kan sesuai dengan RPP yang saya buat. Saya akan menggunakan video tentang tawuran antar pelajar. Walaupun itu tidak dilakukan di murid kita, setidaknya saya memberi gambaran kepada peserta didik saya, itu loh tawuran antar pelajar, itu loh tidak boleh kita lakukan. Mengapa tidak boleh kita lakukan? Itu akan dibahas di dalam nanti anak-anak ini melakukan diskusi, yaitu contoh dari konflik tawuran antar pelajar. Oke, jadi ada beberapa siswa tadi yang kurang aktif, ibu akan merencanakan untuk selanjutnya itu adalah di ini ya, video pembelajaran mungkin karena tadinya melalui gambar-gambar kurang menarik gitu ya, jadi masih ada yang dia bermain-main gitu ya. Selain itu ya Bu ya, selain dari video tadi, saya akan menjadikan anak yang kurang aktif tadi dengan cara begini Bu. Bagi anak yang aktif, saya akan memberikan reward kepada dia. Reward itu kan bisa, contoh nanti si Budi kan awalku tengok kan dia tidak aktif kan, nanti kan aku kasih kan pertanyaan, nanti dia bisa menjawab, aku kasih ujian dengan teman-temannya, suruh memberikan tepuk tangan, memberikan pujian. Budi, hari ini kamu tampil benar-benar bagus sekali, kamu hari ini pintar loh nak. Seperti itu kan, dengan semacam pujian-pujian seperti itu anak kan akan termotivasi untuk belajar. Oke, jadi ada pemberian apresiasi seperti itu ya, supaya anak itu dia merasa dihargai, ternyata saya ini sebenarnya bisa kalau ada kemauan gitu ya, sebenarnya seperti itu. Itu solusi alternatif pembelajaran yang lebih menarik dengan video-video pembelajaran yang dari YouTube ataupun dia di sekitarnya gitu ya. Pengkondisian peserta didik itu yang belum aktif misalkan seperti apa, selain dari misalkan tadi nanti ada pemberian reward gitu ya, cara apa mungkin ibu mengkondisikan peserta didik yang masih kurang aktif ini? Ya, pendekatan ke anak yang jelas kan, dengan pendekatan ke anak dikasih gambaran-gambaran, nanti kalau kamu nggak rajin belajar, kamu nggak ikut pembelajaran ibu, nanti kamu akan tertinggal, kamu nggak dapat ilmu, kasihan lah, kamu harus tunjukkan dengan kamu berprestasi di sekolah ini, kasihan orang tua kamu dan juga membiayai kamu, tunjukkan kalau aku adalah anak yang hebat. Yang jelas motivasi dalam diri anak itu kita tumbuhkan supaya anak ini mau untuk belajar. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi motivasi itu adalah hal yang sangat penting sebenarnya kita tumbuhkan di anak gitu, supaya mereka memang punya kesadaran diri untuk belajar tanpa kita paksakan seperti itu ya. Jadi kalau menurut ibu, keberhasilan yang kemarin ibu nyatakan di 70-80% itu sudah tercapai atau belum menurut ibu?
Kalau menurut saya ya ini menurut saya kan yang menilai kan saya sendiri, berarti kan menurut saya ya udah berhasil. Udah berhasil 70-80%. Untuk mencapai yang lebih dari itu saya perlu belajar lagi karena ini merupakan tahap awal dalam pembelajaran saya. Oke Bu, jadi mau ditingkatkan lagi ya. Jadi Ya, rencana tindak lanjut Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu supaya indikator ketercapaian itu sekarang kan 70-80 sudah tercapai, tapi mau lebih baik lagi 90 bahkan 100 gitu istilahnya. Seperti apa strategi yang akan Ibu ambil? Rencana tindak lanjutnya seperti apa? Rencana tindak lanjut yang akan saya ambil yang jelas yang pertama saya akan membuat rancangan RPP yang di dalamnya terdapat 3 strategi ya. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu bahan yang bervariasi. Nanti akan ku ambil bahan itu tidak murni dari buku aja, ku ambil bisa dari internet, bisa dari YouTube, dari lingkungan sekitar kita, tempat tinggal kita ya, seperti itu. Yang kedua, proses tadi kan yang awalnya tadi di RPP saya penampilan dengan gambar-gambar, terus akan saya rubah dengan penampilan video supaya anak itu merasa tertarik. Oh, ibu mau nampilkan apa ya? Ibu mau menanyakan apa? Seperti itu. Makanya dari video-video yang ada di YouTube akan saya ambil untuk di proses pembelajaran dijadikan seperti media pembelajaran. Yang ketiga, produk ya. Produk itu bisa dalam bentuk 2 hal ya. Bisa dalam bentuk lisan. Contoh kayak presentasi itu udah merupakan wujud dari penilaian produk ya, walaupun dia tidak tertulis tapi lisan. Anak berani untuk menjawab, anak bisa berani untuk mengutarakan pendapat, kita harus berikan apresiasi kepada anak. Tidak semua anak itu berani untuk tampil ke depan. Seperti itu, walaupun dia cuma dalam bentuk lisan, kita tetap udah harus bisa memberikan penilaian kepada anak. Penilaian ada 2 ya. Yang pertama adalah lisan dan yang kedua tertulis. Tertulis itu udah nyata kan, dalam bentuk hasil yang akan dikumpulkan seperti itu. Oke, jadi dia kalau yang lisan tuh masuknya nanti ke keterampilan juga ya penilaiannya ya, kemudian tertulis dari evaluasinya nanti atau KPD yang mereka kerjakan itu sudah termasuk produk istilahnya. Jadi tadi Ibu menyatakan kalau rencana tindak lanjut ini adalah membuat RPP yang berdiferensiasi dengan perbedaan kontennya bervariasi ya kan, prosesnya kemudian produknya. Mungkin ada lagi nggak selain dari RPP yang berdiferensiasi itu untuk langkah selanjutnya itu membuat apa gitu supaya anak itu lebih menarik dan menunjang keberhasilan Ibu untuk ke 100% mungkin kan seperti itu. Iya, selain itu langkah yang seperti yang saya jelaskan tadi kan, menumbuhkan motivasi pada diri anak. Yang pertama adalah kesadaran diri ya, pendekatan ke anak, kesadaran diri. Oh, kalau belajar itu penting. Nah, kunci pertama adalah seperti itu. Kalau anak udah mempunyai niat untuk belajar, otomatis pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Iya, betul. Kunci pertama adalah motivasi dalam diri anak. Oh, saya harus belajar, saya harus tunjukkan prestasi supaya saya bisa menjadi kebanggaan diri saya sendiri, kebanggaan orang tua dan kebanggaan orang lain. Yang kedua yaitu manajemen diri, pengelolaan emosi ya. Rata-rata karena anak kelas 7 itu adalah rata-rata usia-usia labil, peralihan ya dari anak-anak ke remaja, dan dia memiliki sifat pengen dinomorsatukan. Makanya pengelolaan emosi itu kita dekati, kita kasih pengarahan. Kamu sekarang loh udah menjadi remaja, yang akan menjadi contoh dari anak-anak, contoh dari adik-adik kelas kamu di SD. Maka tunjukkan kalau kamu itu berperangai baik, menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang rajin belajar. Seperti itu, kita kasih gambaran ke depan supaya dia tidak menggunakan emosinya itu sebagai ajang dia gagah-gagahan dia. Contohnya kan, saya lo udah kelas 7, kamu harus tunduk sama saya, nggak boleh seperti itu. Tunjukkan kalau kamu itu adalah remaja-remaja yang hebat, remaja-remaja yang bisa jadi contoh anak-anak SD, seperti itu. Oke, Yang ketiga saya ambil keterampilan relasi ya, bekerja sama ya. Contoh dari keterampilan relasi itu kan kita kan ada diskusi. Dari LKPD yang saya terapkan tadi diskusi.
dalam diskusi itu kan pasti dalam kelompok itu tidak terdiri satu orang aja, terdiri dari banyak orang. Dari situ ide kan banyak, nggak mungkin ide itu cuma satu. Makanya dari ide-ide kumpulan banyak orang itu tadi kita kumpulkan jadi satu, menjadi ide yang terbaik, dan tidak boleh ada yang merasa ide dia itu tidak dipakai atau tidak dibutuhkan. Harus di situ pentingnya kerjasama antar tim, kerjasama dalam satu kelompok untuk membentuk suatu ide terbaik yang akan dipresentasikan sebagai hasil kerja dari kelompok. Seperti itu, Bu. Jadi ada keterkaitan RPP berdiferensiasinya, kemudian dilanjutkan dengan kompetensi sosial emosional dari anak tersebut kita kembangkan seperti itu ya. Sangat bagus sekali, Bu. Jadi dalam perencanaan tindak lanjut ini kira-kira ada tidak siapa gitu yang mendukung untuk Ibu melaksanakan supaya indikator saya mau saya tingkatkan jadi 100% kalau bisa seperti itu. Ada tidak gitu siapa yang mendukung? Ada yang mendukung dalam kegiatan ini kan, nggak mungkin kegiatan itu bisa berjalan tanpa dukungan orang lain kan, nggak mungkin. Yang pertama yang harus saya dukung, saya motivasi dalam diri saya sendiri. Saya harus bisa memberikan tampilan yang terbaik. Yang pertama, yang kedua, yang jelas keluarga tetap mendukung saya. Usaha tidak akan berhasil tanpa dukungan dari keluarga. Yang ketiga, teman-teman sebaya, teman-teman seprofesi ya, teman-teman, dukungan dari teman seprofesi, masukan dari teman seprofesi akan menampilkan saya menjadi hasil yang terbaik. Kepala sekolah dan dukungan dari anak-anak juga menjadi motivator buat saya untuk kedepannya lebih bagus. Selain itu, masyarakat sekitar yang ada di lingkungan sekolah tetap juga sebagai pendukung kegiatan ini. Oke, jadi bagus sekali ya, ada kolaborasi gitu ya, kolaborasi antar rekan gitu ya, dapat dukungan dari keluarga, kepala sekolah, kemudian murid sebagai objek gitu ya, sebagai objek yang memang mau kita maksimalkan potensinya, karena mereka sebenarnya adalah potensinya berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda. Jadi mungkin anak-anak itu punya bakat minatnya sendiri gitu, tidak bisa kita paksakan ya. Bagus sekali. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya, kemudian dengan dukungannya siapa, semoga ke depan Ibu bisa meningkatkan lagi dia kan pembelajarannya sampai mendekati sempurna gitu 100%. Itu tidak lain karena Ibu motivasinya sangat tinggi gitu ya, bagaimana kita merubah mindset. Kita tidak ada di zona nyaman gitu, kita mau berubah, bagaimana kita merubahnya kita sendiri, banyak belajar, berdiskusi, berkolaborasi seperti itu. Mungkin pertemuan ini kita cukupkan, Bu, saya rasa cukup ya. Jadi semoga ke depan dari hasil refleksi pasca observasi ini bisa diambil manfaatnya baik dari Ibu maupun saya sendiri sebagai supervisor. Terima kasih, semoga sukses ke depannya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.